Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat ngopi. Pagi hari ini saya ingin sharing tentang perawatan burung sogon saya yang 2 ekor itu. Dan ternyata yang ngedasi, trotol yang dasi itu sekarang posisinya sedang jatuh bulu besar, bulu sayap, bulu ekor. Nah, perlu teman-teman ketahui kalau burung sogon itu kalau ganti bulu itu nggak ambrol, nggak mabung ya. Jadi nggak rontok semua, tapi satu-satu. Bulu besar sedikit-sedikit. Atau bahasa sederhananya nyulam lah. Jadi untuk tipikal burung sogon itu seperti itu. Jadi nggak ambrol semua, nyulam sedikit-sedikit. Jadi untuk kondisinya hari ini itu tanggal 2 September 2024. Bulunya itu udah pada sedikit ya, bulu sayap, bulu ekor. Soalnya saya perhatikan ini bulu yang jatuh itu cukup banyak. Nggak kayak sogon umum lah, agak jarang biasanya turun bulu besarnya itu, tapi ini banyak. Jadi untuk pengondisiannya saya lakukan full pengkerodongan dan juga diembun beberapa menit. Jadi full pengkerodongan ya. Dan juga ini adalah waktu yang tepat untuk memasteri burung sogon. Nah, berbicara untuk pemasteran, sebenarnya dari pengalaman saya pribadi, pemasteran itu nggak ada waktu yang khusus ya sebenarnya, mau lagi mabung, mau enggak. Pemasteran itu bisa dilakukan. Cuman yang membedakan itu ketika burung sedang mabung, pemasteran itu menjadi lebih cepat. Atau si suara masteran yang kita masteri itu jadi lebih gampang masuk ke burung. Ini berdasarkan pengalaman saya, karena burung nggak mabung pun atau burung dalam kondisi normal di masteri ya masuk, cuman butuh proses yang lama, waktu yang lama untuk misalkan kita isiannya cucak jenggot. Kalau hari-hari biasa itu mungkin beberapa bulan, cukup lama untuk si burung itu bisa menirukan suara burung cucak jenggot. Tapi kalau dalam kondisi mabung, misalkan dalam kondisi normal bisa masuk suara cucak jenggot itu 2 bulan. Nah, kalau dalam kondisi mabung bisa 3 minggu. Tapi itu semua juga dikembalikan kepada kondisi atau karakter si burung. Ada yang gampang, ada yang sulit ya untuk dimasteri. Itu tergantung kecerdasan burung. Nah, itu kembali kepada teman-teman pinter-pinternya milih prospekan sogon ya, atau mencari bahan sogon gitu tipikal teman-teman. Untuk perawatannya saya sederhana, pagi-pagi saya embun, terus sampai jam 7, jam setengah 8, habis itu saya angin-anginkan sebentar, lalu kerodong, lalu saya masterin pakai suara cucak jenggot karena saya suka tipikal suara cucak jenggot. Itu untuk hariannya. Jadi saya lakukan terus, rencana saya mau lakukan ini mungkin sekitar 2 minggu ke depan, dan ini baru berjalan sekitar 3-4 harian ke belakang ya. Nah, untuk perawatan pakannya ya saya lakukan hal yang seperti biasa, nektar tidak saya robah. Namun yang saya tambah itu adalah ekstra puding. Nah, biasanya kan saya kasih kroto itu seminggu 2 kali atau 3 kali. Nah, untuk dalam kondisi mabung ini saya kasih genjot tiap hari. Karena pertama untuk memenuhi kebutuhan nutrisi si burung, karena kondisi bulu jatuh otomatis si burung butuh nutrisi lebih ketika ingin menumbuhkan bulu baru. Jadi saya tambah dosis krotonya dari yang tadinya seminggu 3 kali menjadi setiap hari. Nah, manfaatnya apa ya? Tentu saja untuk menambah asupan gizi atau nutrisi ke si burung ketika burung ini sedang mabung. Untuk sisanya nggak ada perawatan yang saya rubah, saya lakukan seperti biasa ya.
Cuman itu aja yang berubah di pakan, krotonya ditambah, sama pulau kerodong, sama pemasteran. Jadi kalau untuk jemur saya nggak jemur ya, karena kan burung sedang kondisi jatuh bulu dan juga menumbuhkan bulu baru juga karena kondisinya nyulam. Jadi untuk penjemuran saya hindari karena proses penjemuran pada burung nyulam itu berbahaya tidak, cuman itu menjadi penghambat cepatnya proses mabung atau ganti bulu si burung gitu. Jadi kalau biasanya nyulam misalkan dari awal nyulam sampai selesai itu bisa selesai 1,5 bulan, 2 bulan. Nah kalau kita jemur si burung itu prosesnya bisa menjadi lebih lama, lebih panjang karena burung di alam itu nggak ada mabung. Jadi kalau dia ganti bulu ya nyulam satu-satu kalau di alam. Nah kalau kita jemur kondisinya akan seperti dekat di alam, jadi proses ganti bulunya menjadi lebih lama. Jadi proses nyulamnya itu bisa sangat panjang gitu, mungkin bisa berbulan-bulan belum selesai. Nah di sini kita menteknisi supaya proses nyulamnya cepat, kita tambah ekstra pudingnya, kita hindari penjemuran. Nah jadi dengan kondisi burung yang tenang, pakan yang cukup, nutrisi yang cukup, maka proses ganti bulu si burung sogon ini bisa menjadi lebih cepat. Ini berdasarkan pengalaman saya. Mungkin kalau teman-teman yang sudah lebih berpengalaman mungkin bisa lebih mengetahui apa saja penyebab, gimana efektifnya. Namun ini pengalaman yang saya temukan dan cara yang paling efektif yang saya ketahui saat ini gitu. Jadi bisa saja terjadi perbedaan pendapat antara saya dengan teman-teman atau suhu-suhu yang sudah merawat sogon tahunan ya, sudah sangat lama gitu. Nah kalau mungkin teman-teman ada juga yang mengetahui cara yang lebih efektif, nah bisa tulis di kolom komentar di bawah, kita sharing-sharing. Saya juga sambil belajar tentang merawat burung sogon. Jadi pada intinya kalau perawatan burung sogon mabung itu atau ganti bulu agar lebih cepat, pertama kondisi sangkar harus selalu bersih. Yang kedua pakan ekstra pudingnya kalau bisa ditingkatkan. Yang ketiga pemasteran. Ini adalah waktu yang tepat ketika kita ingin memasteri burung itu supaya suara isiannya lebih bagus gitu. Nah kalau tipikal pemasteran atau untuk suara masteran itu dikembalikan kepada teman-teman ya, tergantung selera dan juga karakter si burung. Kalau burungnya tipikal suaranya kasar, misalkan suara burung sogon kita cenderung mirip ke misalkan kasaran seperti cucak jenggot gitu ya, kita masterin suara cucak jenggot atau cililin atau kapas tembak itu dikembalikan kepada selera. Bukan berarti sogon tidak bisa dimasterin dengan suara burung lain, bisa, cuman antara pasihnya itu mungkin dikembalikan kepada karakter burungnya kembali gitu. Apakah sogon bisa dimasteri suara brencigun? Saya jawab mungkin bisa, cuman proses sama pasihnya itu antara si burung sogon dan ketika mengeluarkan isian cigun misalkan apakah sama persis atau enggaknya itu dikembalikan kepada karakter si burung. Mungkin iramanya bisa sama tapi karakter suara yang terdengar itu berbeda, bisa saja terjadi seperti itu. Itu cerdas-cerdasnya kita dan keahlian si burung menirukan suara gitu. Jadi bukan hal yang tidak mungkin gitu. Kecuali mungkin kalau disuruh ropel agak susah kayaknya kalau burung sogon. Karena tipikal suaranya yang berbeda. Mungkin itu saja video saya hari ini. Cukup singkat ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, bantu channel ini. Kalau ingin sharing-sharing, memberitahu saya juga bisa salah. Silahkan tulis di kolom komentar di bawah.
Sampai jumpa di video berikutnya.